Perkenalkan, nama saya Cici Fitriani dari kelas A jurusan Sosiologi semester 6 dengan NIM 12080300047. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sosiologi kependudukan yang bertemakan tentang mortalitas dan juga morbiditas. Baik, langsung saja pada materi pertama mengenai definisi mortalitas. Nah, mortalitas ini secara sederhana diartikan sebagai jumlah kematian yang terjadi dalam suatu wilayah. Sedangkan mortalitas secara rinci ataupun luas diartikan sebagai kematian spesifik pada suatu populasi dengan skala besar. Suatu populasi tersebut dikali satuan. Lalu, objek dari mortalitas sendiri ialah semua manusia di segala jenis umur, dimanapun dan juga kapanpun. Lalu, dalam sosiologi kependudukan, mortalitas ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Alasannya mengapa? Karena pertumbuhan penduduk ditentukan salah satunya oleh mortalitas ini. Selain itu, besarnya mortalitas juga menentukan arah pembangunan sebuah negara. Nah, selain dari beberapa yang tadi, mortalitas juga merupakan sebuah informasi penting bagi pihak pemerintah dan juga swasta, terutama dalam bidang ekonomi dan juga kesehatan, karena permasalahan mortalitas ini melingkupi beberapa bidang, di antaranya ekonomi, sosial, adat, maupun kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dapat diketahui melalui indikator kematian atau bisa kita sebut sebagai mortalitas. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu mengenai ukuran dan juga perhitungan dalam mortalitas. Nah, ukuran dari mortalitas ataupun kematian ini dibagi menjadi 3 komponen, di mana di dalamnya itu terdapat perhitungan-perhitungan di setiap komponennya. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya yang pertama ada angka kematian kasar atau bisa disebut sebagai CDR. Angka kematian kasar ini adalah banyaknya kematian pada suatu periode per 1000 penduduk pada pertengahan periode yang sama. Nah, lalu rumus untuk menghitung CDR ini adalah CDR sama dengan D per P dikali 1000. Nah, seperti ini. Dengan keterangan D ini adalah banyak kematian dan P adalah banyak penduduk. Contoh soalnya, semisal pada tahun 2015 jumlah penduduk di suatu wilayah adalah 500.000 jiwa. Setelah setahun berlalu, diketahui terdapat kematian sejumlah 3.000 orang misalnya. Nah, lalu berapakah angka kematian kasarnya? Tadi kan sudah diketahui bahwa jumlah kematian atau D itu 3.000, sedangkan jumlah penduduk atau P-nya adalah 500.000 orang. Nah, jadi 3.000 dikali 1.000 dulu, lalu dibagi 500.000. Nah, isinya adalah 6. Jadi angka kematian kasarnya adalah 6 gitu. Lalu ukuran mortalitas yang kedua yaitu angka kematian menurut umur atau bisa disebut ASDR. Ini merupakan banyaknya kematian pada penduduk kelompok umur tertentu pada suatu periode per 1000 penduduk pada kelompok umur yang sama di pertengahan periode yang sama juga. Nah, rumus dari ASDR ini adalah sebagai berikut. Nah, ASDRI sama dengan DI per PI dikali 1000. DI adalah banyak kematian pada kelompok umur I dan PI adalah banyak penduduk pada kelompok umur I. Nah,
Contoh soalnya, semisal pada tahun 2020 jumlah kematian pada penduduk kelompok umur 70 sampai 74 tahun itu sebesar 200.000 dan jumlah penduduk kelompok umur 70 sampai 74 tahun itu sebesar 5 juta jiwa. Nah, kira-kira berapa ASDR dari tahun 2020? Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa D-nya itu 200.000, sedangkan P-nya adalah 5 juta jiwa. Jadi ASDRI ini sama dengan 200.000 dikali 1000 dibagi 5 juta jiwa. Isinya adalah 40. Jadi angka kematian menurut umur 70 sampai 74 di tahun 2020 itu adalah 40 gitu. Lalu ukuran yang ketiga yaitu angka kematian bayi atau inisialnya IDR IMR. Ini merupakan banyaknya kematian bayi usia kurang dari 1 tahun pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama. Untuk rumus menghitung IMR atau IDR ini adalah IMR sama dengan D0 per B dikali 1000 dengan keterangan D0 ini merupakan jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun pada tahun tertentu, sedangkan B merupakan jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama. Contoh soalnya, semisal dari jumlah kelahiran 4.500 tahun 2017 terdapat 300 kematian bayi di Nusa Tenggara Timur ataupun NTT. Nah, kira-kira berapa angka kematian bayi tahun 2017 di NTT? Nah, diketahui kan tadi jumlah kematian bayinya 300, sedangkan jumlah kelahiran bayinya 4.500. Jadi IMR sama dengan 300 per 4.500 dikali 1000. Seperti biasa, tadi dikalikan dulu lalu dibagikan dan isinya itu 66. Mungkin itu saja 3 ukuran-ukuran dan juga perhitungannya dari mortalitas ataupun kematian. Lalu materi selanjutnya yaitu situasi kematian penduduk Indonesia. Nah, di tahun 2023 sekarang ini situasi kematian penduduk Indonesia dikatakan masih genting, bahkan angka kematian penduduknya mencapai sekitar 1,58 juta jiwa. Nah, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang paling berdampak besar pada kematian di Indonesia ini adalah karena penyakit. Nah, penyakitnya itu seperti hipertensi, stroke, dan juga serangan jantung. Nah, selain itu, penduduk Indonesia pernah mengalami puncak angka kematian pada beberapa tahun kebelakang yang disebabkan oleh adanya COVID-19. Nah, hal ini pun yang membuat Indonesia dinobatkan sebagai negara yang memiliki angka kematian tertinggi se-Asia Tenggara. Nah, situasi kematian Indonesia yang disebabkan oleh penyakit ini berkaitan dengan materi yang terakhir, yaitu mengenai konsep dan pengertian dari morbiditas. Nah, morbiditas dalam arti sempit ini diartikan sebagai suatu keadaan tidak sehat ataupun sakit. Sedangkan dalam arti luas, morbiditas ini merupakan kondisi seseorang di mana mereka dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu semisal tidak dapat melakukan kegiatan seperti bekerja, mengurus rumah tangga, kuliah, ataupun kegiatan lainnya secara normal sebagaimana biasanya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti dan juga bermanfaat bagi semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.